Hai guys, hari ini aku akan baca bab 2 dari novel Sekretaris Penggoda Bos. Kalian bisa baca novel ini di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Kinan masuk ke dalam ruangan Erlan. Ia menatap pria itu sedang duduk memandang pekerjaannya. Sedetik kemudian, Erlan menyadari kehadiran Kinan. Erlan memperhatikan Kinan berada di depan daun pintu. Dia sangat cantik mengenakan rok sepan pendek di atas lutut berwarna coklat muda dan blus putih tanpa lengan hingga kulitnya putihnya terlihat jelas. "Sudah selesai?" tanya Erlan. "Sudah Pak," ucap Kinan. Ia lalu duduk di kursi tepat di hadapan Erlan. Kinan menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Erlan dan Erlan tidak lupa menandatanginya. Selama Kinan bekerja selama 2 bulan ini, wanita itu sudah bekerja dengan cukup baik. Ia akui bahwa Kinan sangat cekatan dan teliti. Ia merasakan terbantu dengan kehadiran Kinan di sini. "Oh iya, minggu depan kita ke New York." Alis Kinan terangkat mendengar kata New York. "Saya ikut Pak." "Iya, kamu ikut damping saya." Kinan tidak bisa membayangkan bagaimana dirinya bersama Erlan berdua di sana. Ia juga bingung mengatakan kepada Febri kekasihnya bahwa ia ada perjalanan dinas ke luar negeri. "Kamu ada visa dan paspor kan?" "Ada Pak." "Oke, bagus. Kamu pesan 2 tiket kelas bisnis, nanti saya serahin ke saya." "Baik Pak." Erlan menatap jam melingkar di tangannya menunjukkan pukul 13.20. Ia perlu istirahat karena sejak pagi ia belum makan. "Kamu temani saya lunch." "Baik Pak." Erlan menyimpan proposalnya di laci. Ia mengambil kunci mobilnya dan lalu beranjak dari duduknya. Ia menatap Kinan juga ikut berdiri di sampingnya. Menyimbangi langkahnya, Kinan ke ruangannya mengambil tasnya lagi. Mereka makan siang seperti ini sepertinya sudah menjadi kegiatan rutin, hanya sekedar makan siang tidak lebih. Kinan tidak lupa mengunci pintu ruangan, lalu mereka melewati koridor. Kinan menatap karyawan sudah berada di kubikel. Ia melihat melambaikan tangan ke arahnya. Kinan melambaikan tangan balik dan tersenyum kepada sahabatnya itu. Kinan masuk ke dalam lift bersama Erlan menuju lantai dasar. Kinan melihat tangan kiri Erlan berada di saku celananya. Pintu lift terbuka. Kinan menyimbangi langkah Erlan menuju basement. "Kamu ada rekomendasi mau makan di mana?" tanya Erlan menatap Kinan. "Di Bisteka aja Pak, dekat dari sini," ucap Kinan. Ia tahu bahwa selera Erlan memang restoran western, jadi ia selalu menemukan bistro-bistro yang enak untuk Erlan. Ia juga bukan wanita yang selalu mengatakan terserah. Ia harus bisa mengemukakan pendapat kenapa di sana enak, apa menu terbaik. "Kamu pernah makan di sana?" tanya Erlan pada Kinan. "Pernah Pak." "Sama siapa?" Kinan menatap Erlan dan Erlan menatapnya balik. Ia bingung akan menjawab apa karena ia makan sana dulu bersama Febri pacarnya. "Sama pacar saya." Bibir Erlan terangkat namun tanpa senyum. Ia tahu bahwa Kinan memiliki pacar. Pria itu sering menjemput dan menghantar Kinan ke kantor. Ia tidak mempermasalahkan jika Kinan memiliki pacar dan itu urusan hati Kinan. Ia tidak ikut campur. "Apa makanan di sana enak?" tanya Erlan lagi. "Lumayan." Mereka menatap pintu lift terbuka. Erlan dan Kinan meneruskan langkahnya menuju mobil Mercedes-Benz milik Erlan. Kinan menyelipkan rambutnya di telinga. Ia minta Erlan masuk dalam mobil, begitu juga dengan dirinya. "Letaknya di mana?" tanya Erlan. Ia menstarter mobilnya lalu tidak lupa memasang seatbelt. "Tawasi lantai ground di 18 Park SCBD. Tinggal lurus aja dan langsung belok kiri. Gedungnya itu kelihatan," ucap Kinan. Erlan memanuver mobilnya. Ia mengikuti instruksi Kinan menuju restoran Bisteka pilihan wanita itu. Erlan memperhatikan jarak mobil dan motor di hadapannya. Ia melirik Kinan bersandar di kursi dengan tenang. "Kamu sudah lama pacaran?" tanya Erlan penasaran. Kinan lalu menoleh memandang Erlan. Ia tidak menyangka bahwa bosnya ini menanyakan hal pribadi kepadanya. Sebenarnya ia tidak suka juga jika Erlan sudah menanyakan hal pribadi seperti ini, dan ia juga tidak bisa kalau tidak menjawab pertanyaan itu. "Sudah setahun Pak." "Sudah lama juga," ucap Erlan. Ia masih fokus dengan kemudi setir. Ia hanya refleks menanyakan itu kepada Kinan. Namun sebenarnya ia ingin tahu juga berapa lama wanita itu berpacaran. "Kerja di mana pacar kamu?" "Kerja di bank sentral sekarang, posisinya sebagai manajer finance." "Udah ngapain aja sama pacar kamu?" tanya Erlan lagi. Kinan menggerutkan dahi. Sepertinya pertanyaan Erlan terlalu berlebihan jika menanyakan tentang apa yang ia lakukan dengan kasihnya. "Apa saya harus menjawab pertanyaan itu ke Bapak?" Erlan menarik nafas. Ia melirik Kinan. "Kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa Kinan. Saya nggak maksa. Sepertinya pertanyaan itu terlalu pribadi untuk Bapak tanya kepada saya." "Oke, skip saja pertanyaan itu." "Oke." Sepanjang perjalanan mereka hanya diam. Erlan juga tidak bertanya lagi hubungan Kinan dan kekasihnya. Erlan akui bahwa ia sudah lancang menanyakan hal yang kurang pantas ia pertanyakan. Tidak butuh waktu lama mereka sudah tiba di Bisteka.
Erlan dan Kinan masuk ke dalam restoran. Ia akui bahwa selera Kinan dalam memilih restoran terlalu baik. Restoran ini gaya klasik dan mewah. Mereka duduk di salah satu kursi kosong dekat jendela. Tempat ini lebih cocok untuk dinner romantik, dan daripada makan siang seperti ini, Erlan menatap server menyambutnya dengan hangat dan memberi mereka buku menu berbahan kulit itu. Erlan memesan Florentine butter chicken, bistecca burger dan signature baked Alaska. "Kamu bisa minum kan?" tanya Erlan kepada Kinan. "Apa enggak terlalu siang untuk minum?" tanya Kinan. "Saya ingin minum." "Okey, asal jangan mabuk," sahut Kinan. Erlan lalu tertawa. "Apa yang terjadi jika saya mabuk?" "Saya sudah membayangkan bagaimana perlakuan kamu jika mabuk harus membopong kamu." "Kamu pernah mabuk?" tanya Erlan menatap Kinan. Kinan tersenyum. "Pernah, hasilnya saya enggak bisa berdiri. Muntah sambil memeluk kloset, rasanya mau mati. Saya juga muntah di tepi jalan." Erlan lalu tertawa. "Gimana kamu mabuk?" "Di lounge Kemang sama teman-teman saya dulu." Untuk minumannya, Erlan memesan satu botol martini bianco. Tidak lengkap rasanya jika makan steak tidak minum. Setelah server mencatat pesanan mereka, server pun meninggalkan tebel. Erlan menatap Kinan. Wanita itu bergerak secara natural. Erlan melihat Kinan merogoh ponsel di dalam tasnya. Kinan menatap ke arah layar ponsel. "Fabian calling." Kinan memasukkan lagi ponsel itu ke dalam tasnya. "Kenapa gak diangkat, Kin?" tanya Erlan memandang Kinan. "Biarin aja," ucap Kinan ragu karena yang menelponnya adalah Fabian, kekasihnya. "Angkat aja, gak apa-apa kok, siapa tahu penting," ucap Erlan menatap Kinan. Kinan menarik nafas. Ia mengambil ponsel lagi. Ia mengeser tombol hijau pada layar. Ia letakkan di telinganya. Ia melirik Erlan yang menatapnya intens. "Ya, Ben," ucap Kinan pelan. "Kamu lagi apa, sayang?" tanya Ben. "Aku lagi lunch." "Di mana?" tanya Ben lagi. "Di Bistecca." "Sama siapa?" Kinan menatap Erlan. Ia meludah. Dia tahu jika ia mengatakan makan dengan bosnya, pasti Ben akan ngambek dan mendiaminya hingga beberapa hari. "Sama teman-teman kantor karena Winda ulang tahun hari ini." "Kamu lagi apa?" tanya Kinan membelam volume suaranya. "Aku lagi di kantor, kerjaan aku banyak banget, kemungkinan aku lembur malam ini," ucap Ben. "Kamu nanti pulang naik taksi aja ya, aku benar sibuk malam ini." "Ya, enggak apa-apa kok. Ya udah kalau gitu, aku lanjut kerja lagi." "Iya." Kinan mematikan sambungan teleponnya. Ia melirik Erlan yang tengah menatanya intens. Kinan menarik nafas. Ia masukkan lagi ponselnya ke dalam tas. "Kenapa kamu gak jujur kalau kamu sama saya?" ucap Erlan. Kinan menatap Erlan. Sebenarnya ia bingung akan jawab apa, namun ia tetap berpikir, kalau saya jawab sama kamu, pacar saya akan marah kepada saya dan mendiami saya berhari-hari. Bukannya dia tahu kamu seorang sekretaris yang kerjanya selalu sama saya? "I know, saya tidak suka jika pacar saya tahu jika saya terus-terusan sama kamu. Saya tidak akan mengambil risiko lebih jika saya ketahuan. Jadi kamu sering berbohong dengannya demi kebaikan hubungan saya dan dia." Erlan melipat tangannya di dada. Ia memandang Kinan cukup serius memperhatikan wajah cantik itu. "Jika seperti ini, berarti saya bisa jadi selingkuh dengan kamu." Kinan otomatis menatap Erlan. Pria itu mengatakan ingin berselingkuh dengannya. "What?"